Oke, video-video gue yang kemarin-kemarin lah yang gue ngebahas iPhone, Android ya, harga 4 juta, 5 juta budgetnya itu versi gue sendiri. Lalu gue tulis di kolom komentar dan gue nanya ke kalian semua, budget 5 juta ya 4 juta 5 juta lah. Kira-kira HP apa sih yang rekomen menurut versi penonton gue, dan ada beberapa komentar yang mungkin bisa gue masukin, yang bakal gue masukin di video ini. Yang pertama, mending Poco F5. Budget 5 juta, 4 juta, 5 juta, Poco F5, gue agak setuju sih. Karena Poco F5 ya, sebenarnya handphone ini bukannya handphone yang paling perfect di budget 5 juta. Sebenarnya kalau kita paksakan di harga 5 juta buat mantan flagship, itu banyak banget yang sesuai spesifikasi yang bisa kita cari. Dan kalau dibilang Poco F5 ini bagus, menurutku bagus banget. Karena secara basic ya, mulai dari layarnya 120Hz, terus RAM-nya besar, terus chipsetnya oke. Dari sisi spesifikasi, ini benar-benar HP yang sangat perfect untuk ukuran harga 4 juta, 5 juta. Dan kalau masih dapat adaptor chargingnya, ini juga kalau nggak salah 60 wattan, udah bener-bener enak buat ngecas. Dan kameranya, kalau buat urusan jepret-menjepret, ini menurut gue udah kelewat bagus parah si Poco F5 ini. Jadi untuk budget 4 juta 5 juta, ya lu butuh performa masuk handphone ini, lu butuh kameranya masuk, pemakaian yang enak masuk. HP ini juga nggak muluk-muluk ya, nggak terlalu berat. Karena bodinya nggak dipaksakan kayak harus kilat-kilat besi apapun itu, nggak. Handphone enak Poco F5. Terus rekomendasi dari penonton gue berikutnya, 4 juta dapat Redmi Note 13 Pro 5G. Device-nya sangat memuaskan. Nah, untuk HP yang satu ini, kalau lu nanya ke gue agak kurang setuju sih. Ya, sama si Redmi Note 13 Pro 5G ini. Kenapa? Karena di budget 4 jutaan cuy, itu banyak banget pilihan sebenarnya yang lebih cakep. Ya, emang ini nggak cakep bang HP-nya? Oke. Kalau kita lihat dari performa si Note 13 5G ini Antutunya V10 ini tembus di 625.000. Jujur untuk HP baru, there's nothing problem. Tapi kalau gue benar-benar lebih suka barang second tapi benar-benar mint condition dan bagus sesuai spesifikasi yang gue suka. Kenapa nggak? Why not gitu beli yang second? Tapi kalau lo ngincar HP baru, ya lu udah tahu skornya segini, performanya segini, ya fine-fine aja sih. Tapi kalau lu nanya ke gua nih, untuk Note 13 5G harga segini nggak worth it sih. Mendingan nambah sekitar ratusan ribu, ya udah dapat si ROG Phone, anjir. Performanya beda jauh banget. Dari 600 ribuan Antutu, ROG Phone ini hampir sejuta Antutunya. Perkara 300-400 ribu beda harganya. Ya memang kita dapat handphone second. Tapi lu kalau pemakaian jangka panjang, kalau lu bisa milih HP-nya yang bagus, itu bakal lebih worth it daripada lu beli HP baru cuy. Yang pertama, handphone ini tuh buat kamera ini bagus banget. Lumayan lah, nggak bisa dibilang bagus banget lah, karena harganya lumayan ya, 4 juta 5 juta nih HP. Cuman, iya balik lagi, kameranya juga kepake sih menurut gua. Performa dari HP ini lumayan gila. Dengan skor hampir 1 juta menurut gua buat Antutunya. Kalau dibandingkan dengan Note 13 5G yang harga 4 jutaan dengan skor Antutunya cuma 600 ribuan, kelewat kalah worth it Note 13 5G. Jujur sejujur-jujurnya, jawaban dari lubuk hati gue yang paling dalam itu. Memang bukan yang terbaik banget ya. Sebenarnya kalau lo mau yang benar-benar bagus, perfect, kamera oke, performa oke, dengan budget yang sama dengan Redmi Note 13 5G itu, lo mendingan ambil iPhone XR. Nah, dibandingkan ROG Phone juga kalau menurut gue. Dengan harga yang stabil, lo nggak mesti tambah ratusan ribu lagi buat beli ROG Phone. Karena misalnya budget lo udah mampu nih beli Redmi Note 13 5G. Ya udah lo beli XR aja. XR-nya juga bukan XR ecek-ecek cuy. XR-nya itu XR resmi. Di budget 4 juta lo dapat XR resmi Indonesia cuy. Asli iBox boy. IMEI anti keblokir, performanya lu bisa lihat sendiri. Skor Antutunya di 750 ribuan. Lebih kenceng daripada Redmi Note 13 5G. Jauh lebih kenceng performanya si XR ini daripada si Note 13 tadi. Dan kameranya jauh lebih oke, apalagi buat video recording, dan ini iPhone. Harga jualnya kalau lu pakai setahun 2 tahun, gue berani adu. Handphone ini jauh lebih mahal, apalagi yang varian resmi. Lu jual lagi ya.
bakal lebih mahal lagi HP ini ketika lu jual lagi dalam pemakaian setahun 2 tahun ke depan ketimbang daripada lu beli Redmi Note 13 5G yang bakal lu jual lagi, performa harganya juga bakal turun. Udahlah performanya kalah, performa jual belinya juga kalah. Menurut gue ya kalau lu nggak serak sama si ROG Phone yang menurut gue bagus ya, karena gue makainya HP ROG Phone, ya 10R sih menurut gue. Next, Vivo V30 di budget 5 jutaan lu beli Vivo V30 apakah worth it? Kalau lu nanya ke gue, sumpah ini HP lumayan worth it sih. Meskipun gue belum megang ya, tapi kalau gue lihat video-video yang beredar, video review, gue nggak nonton sampai detail banget sih. Tapi handphone ini lumayan oke. Tapi buat lo yang udah pakai, coba tulis juga di kolom komentar biar video ini lebih penuh dengan makna anjay. Dari masalah desain, gue suka-suka aja sama HP ini, tapi gue nggak beli ya, karena gue belum review, jadi gue belum beli. Nah di sini lo bisa lihat skor Antutunya V30 ini di 860.000. Nah ini nih, ini yang gue suka dari HP ini. Skor Antutu dari si V30 ini lumayan tinggi, dan kalau di budget 5 juta 4 juta ya udah skor Antutunya segini, iPhone tuh susah ngalahin. Sebenarnya perfectnya yang varian Pro sih, cuman ini kan kita bahasnya HP 4 juta 5 juta ya. Kecuali lu punya dana 7 juta 6 juta ya ambil yang Pro aja sih. Tapi menurut gue ya, karena ini kita pembahasannya handphone 4 juta 5 juta, jadi Vivo V30 aja. Ya kalau masalah skor Antutu beda tipis lah. Beda di 900 ribuan ke 800 ribuan dengan Pro dan yang non Pro-nya. Nah balik lagi ke V30 tadi, di skor Antutu 800 ribuan, harga 5 juta, itu iPhone gak bisa nyenggol cuy, asli. Harga 4 juta, 5 juta, kalau lu udah punya Android skor Antutunya di 800 ribuan, iPhone tuh udah gak bisa nyenggol. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, mepet ya, budget 3 juta, lu tuh disuguhkan iPhone resmi. Gue bicaranya iPhone resmi ya. Kalau non resmi itu gue nggak nyebutin, gue nggak masukin kriteria iPhone Inter di sini. Kalau iPhone resmi budget 3 juta ya si SI Gen kedua. Kalau budget yang harga 4 juta 5 juta lu bisa ambil 10R ya kan, tergantung gigabyte kemulusan. Nah masalahnya kalau mau skor Antutunya di 800 ribuan itu lu harus ambil iPhone 11. Nah iPhone 11 ini yang resmi itu second-secondan harganya 5 jutaan. Itu pun yang 5 juta tuh gigabyte-nya cuma 64 cuy, asli. 64 GB ya, minimal ya tahun 2024 kalau lu upgrade handphone 128 lah. 64 GB itu sangat-sangat tipis sekali memorinya. Jadi menurut gue masih kurang cincai lah, masih belum cengli lah. Dan mengingat kalau kita dengan harga yang lumayan tinggi di 6 juta ya, di 128 GB, skor Antutu itu cuma 816. Masih menang si V30. Jadi di budget 5 juta lu ambil V30 itu worth it parah sih menurut gue, asli. Kalau kamera buat jepret, gue megang si V30 asli cuy, daripada si iPhone 11 ini. Jadi menurut gue V30 one of the best lah menurut gue.